Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi dengan NIM 2402095000066. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau akan menjelaskan hasil rangkuman saya dari materi kelompok 3 dengan judulnya itu tentang manajemen memori dan penyimpanan. Baik, di bagian pertama yaitu di sini saya merangkum mengenai apa pengertian memori dan penyimpanan. Baik, dari hasil rangkuman saya, menurut saya memori adalah tempat penyimpanan data sementara yang digunakan CPU saat memproses informasi seperti RAM yang bersifat cepat tetapi volatile atau data hilang saat listrik mati. Nah, kemudian pengertian penyimpanan atau storage adalah tempat menyimpan data secara permanen seperti hard disk dan SSD, serta ada juga flash drive yang bersifat non-volatile. Baik, di sini juga saya merangkum mengenai apa saja peran penting memori dan penyimpanan dalam sistem komputer. Yang pertama itu ada RAM. Nah, RAM ini memungkinkan akses cepat ke data yang sedang digunakan, mempercepat kinerja aplikasi. Kemudian yang kedua ada penyimpanan. Nah, penyimpanan ini menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna secara permanen. Kemudian ada CPU. Nah, CPU ini sebagai otak komputer yang bekerja sama dengan RAM dan media penyimpanan untuk menjalankan proses komputasi secara efisien. Kemudian selanjutnya yaitu ada hubungan antara CPU, RAM, dan penyimpanan. Nah, CPU adalah otak komputer yang memproses semua data. Kemudian RAM itu menyimpan data sementara agar CPU bisa bekerja dengan cepat. Nah, sedangkan penyimpanan yaitu menyimpan data secara permanen yang nanti akan diambil oleh CPU dan dimasukkan ke dalam RAM. Kemudian yang ada juga mengenai jenis-jenis memori. Nah, jenis-jenis memori yang pertama yaitu RAM atau Random Access Memory, yang dimana sebagai tempat menyimpan sementara. Ada jenis seperti DRAM dan SRAM. Kemudian yang kedua yaitu ada ROM, yaitu Read Only Memory, yang dimana berisi data tetap yang dimana juga tidak bisa diubah. Nah, contohnya itu mungkin seperti PROM, EPROM, dan EEPROM. Kemudian yang ketiga ada cache. Nah, cache ini adalah memori kecil dan sangat cepat dekat dengan CPU atau L1, L2, dan L3. Kemudian register. Nah, register adalah memori yang sangat cepat di dalam CPU, seperti program counter, instruction register, dan berbagai macam lainnya. Kemudian yang kelima yaitu virtual memory. Nah, memori tambahan dari hard disk jika RAM tidak cukup menggunakan metode pegging dan segmentation. Nah, itu ditampilkan secara langsung seperti dalam game dan simulasi. Kemudian ada juga cara kerja pengaturan memori atau manajemen memori. Nah, komputer mengatur memori agar program bisa berjalan dengan lancar. Nah, kalau RAM penuh, sebagian data dipindahkan sementara ke hard disk atau di swap. Nah, kemudian teknik seperti pegging dan segmentation digunakan untuk membagi data dengan rapi. Kemudian ada juga jenis-jenis tempat penyimpanan data. Nah, yang pertama yaitu ada penyimpanan data utama. Nah, penyimpanan utama ini seperti RAM dan cache, nah digunakan saat komputer sedang menyala, cepat tapi datanya hilang kalau dimatikan. Kemudian yang kedua yaitu ada penyimpanan tambahan. Nah, penyimpanan tambahan seperti hard disk atau HDD dan SSD lebih lambat dari RAM, tapi datanya itu tetap tersimpan meski komputer mati. Selain itu, ada juga jenis-jenis tempat penyimpanan data seperti CD atau DVD.
Nah, ini menyimpan data dengan cahaya laser, tapi mungkin sekarang itu sudah jarang dipakai. Kemudian ada flash disk dan kartu memori. Nah, ini sangat mudah dibawa, eh, juga cepat dan sering dipakai di kamera atau HP. Kemudian ada yang ketiga atau yang terakhir yaitu cloud storage. Nah, menyimpan data lewat internet. Nah, ini bisa diakses dari mana saja asalkan ada koneksinya. Kemudian materi yang selanjutnya itu mengenai urutan kecepatan dan kapasitas memori atau hierarki memori. Nah, yang pertama itu ada register. Nah, register ini paling cepat, tapi hanya bisa menyimpan sedikit data. Kemudian ada cache. Nah, cache ini lumayan cepat, tapi lebih besar sedikit dari register. Kemudian ada RAM. Nah, RAM ini kecepatannya sedang dan kapasitasnya juga sedang. Kemudian ada penyimpanan seperti hard disk. Nah, ini paling lambat, tapi bisa menyimpan banyak data. Kemudian ada perbedaan memori dan penyimpanan. Nah, RAM bekerja dengan cepat, tapi datanya hilang kalau komputer dimatikan. Nah, penyimpanan seperti HDD dan SSD itu menyimpan data untuk jangka panjang. Nah, yang kedua yaitu ada RAM. Nah, RAM ini dipakai untuk membuka dan menjalankan aplikasi. Sedangkan penyimpanan digunakan untuk menyimpan file, program, dan sistem operasi. Dan yang ketiga ini tentang RAM semuanya. Nah, RAM biasanya itu lebih kecil kapasitasnya. Misalnya seperti 4 GB, 8 GB. Nah, mungkin sekarang juga itu mungkin ada yang sudah sampai 16 dan 24. Nah, sedangkan penyimpanan itu bisa ratusan GB. Nah, sekarang itu juga sudah ada 1 TB. Nah, juga RAM ini bisa membantu komputer bekerja lebih cepat, sedangkan penyimpanan itu menentukan berapa banyak data yang bisa disimpan. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai tantangan dan solusi. Nah, yang pertama itu ada tantangan yaitu RAM atau hard disk ini biasanya cepat penuh. Nah, solusinya itu mungkin filenya bisa dikompres dan memakai penyimpanan online atau cloud atau menambah kapasitas perangkat. Kemudian yang kedua yaitu biasanya itu komputer terasa lambat karena prosesor cepat tapi hard disknya yang lambat. Nah, solusinya itu biasanya kita mengganti ke SSD atau pakai memori cache atau optimasi sistem. Kemudian yang ketiga yaitu terlalu banyak aplikasi dijalankan atau RAM-nya itu tidak cukup. Nah, solusinya itu pakai virtual memory dan teknik pembagian data atau paging segmentation. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu data bisa hilang karena virus atau error. Nah, solusinya itu mungkin bisa kita sering melakukan backup atau mungkin juga bisa pakai penyimpanan cloud dan kita juga bisa mengaktifkan fitur pemulihan sistem atau restore. Nah, baik, di sini kesimpulan dari hasil rangkuman yang sudah saya rangkum yaitu mengatur memori dan penyimpanan dengan baik sangat penting supaya komputer bisa bekerja cepat, stabil, dan tidak mudah error. Nah, sistem operasi punya peran besar untuk memastikan semua berjalan lancar. Nah, sekarang ini teknologi terus berkembang supaya komputer bisa mengatur memori dan penyimpanan dengan lebih efisien, baik untuk laptop, HP, server, maupun sistem cloud. Nah, kalau pengaturannya bagus, komputer bisa lebih tahan menghadapi berbagai masalah dan kebutuhan di masa depan. Baik, terima kasih atas perhatiannya semua. Baik, di sini mungkin cukup sekian hasil pemaparan saya dari hasil rangkuman saya dari kelompok 3. Nah, dengan materi manajemen memori dan penyimpanan. Baik, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.